أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نويا كما نوى سبب الصوت ونبلغ وجعلنا عن هذا الحلقة وكبر وكتاب بشيخنا وعلمين وسائر في سبيل القرآن وعلى من يؤمن ورسوله وسلم به ونبي وتوكل ولم يرد ويؤمن وسلم عن أمر وعالم ويجعلنا من عباده المتقين ويجعلنا من العالم والخير والقرآن والنبي والقرآن والسنة الله والفاتحة والخير وعلى الله هذا الكتاب شيخنا المخطط وشيخنا العالمين وسلم القصة وعن القرآن وجميع حفظ القرآن وعلى من يجعل رسوله الفاتحة للنبي الشفاء والنور نأخذ خصوصا عن الإسلام ومن نأخذ عن حسبنا وينزل ما صلت من الحج أحسن في وعيسى الله عز وجل ومحمد من الحج سعدي بن سعيد بن القدر ثم الحج وسلم الله ثم ذلك ثم ما هذه الرجال ترتب زين جاء بارس أن الله غشاهم بمخافه الأعظم وجهكم ولكم هديه إلى الأنصار سلم والقرآن والحقيقة غشاهم الرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأصالهم وأحوالهم وعظيم نفحات في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون من عزهم يرزقنا محبتهم ويتوفون عنا من يدهم ويعيشون في زمرهم بخير وغفر عاجل وفي تيسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما كثيرا. Nanti kalau sudah selesai ini resume ya, rangkum bikin resume dari pembahasan kita dari pertama awal dari sejarah ulumul Quran. Makanya tulisan-tulisan itu penting, minimal 150 kata. Gimana ngerangkumnya? Ya kalau mau di PDF bisa boleh, atau mau ditulis buku juga nggak apa-apa. Ya, jadi ya. Artinya biar satu tujuannya buat membiasakan kita nulis, yang kedua kita bisa memahami. Jadi benar-benar dengan pemahaman kita. Jadi tugasnya masing-masing sendiri, nggak kelompok. Nanti ada tugas kelompok juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Talabatul ilm ayyuhal hudur. Kita melanjutkan pembahasan tentang masalah perbedaan antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis Nabi. Tadi pada sore hari sudah kita bahas untuk perbedaan secara general. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perbedaan secara spesifik. Perbedaan secara spesifik, secara detail tentang antara Al-Quran, hadis qudsi
dan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab al-Fath nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Al-farqu bainal Qur'an wal haditsil qudsi. Perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Di sini banyak perbedaan-perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Cuma yang paling terpenting, perbedaan yang signifikan, perbedaan yang mencolok, ya, perbedaan yang mendasar antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Yang pertama, satu, annal Qur'ana kalamullah uhiya bihi ila Rasulillahi bilafzihi. Nah, itu yang tadi dijelaskan. Yang pertama, perbedaan yang mendasar yang pertama adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafadznya, ya, dengan lafadznya kalam. Yang tadi sore kita bahas bahwa Al-Quran itu kalamullah, wahyu Allah, baik secara lafaz maupun makna. Gitu. Jadi annal Quran kalamullah uhiya bihi ila Rasulillah bilafzihi wa tahadda bihi al-Arab fa'ajazu an ya'tu bimithlihi aw bi'ashri suwari mithlihi. Sehingga dengan adanya kalamullah yang diwahyukan secara lafaz ini memberikan dampak kepada orang-orang Arab, sehingga mereka itu tidak akan mampu, orang-orang Arab tidak akan mampu menandingi kehebatan uslub atau kata-kata dalam Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran. Ini yang makanya Al-Quran itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya mukjiz itu artinya yang melemahkan. Artinya melemahkan itu melemahkan kemampuan orang-orang Arab untuk bisa menandingi akan kehebatan daripada kalimat-kalimat Al-Quran itu sendiri. Kita harus pahami bahwasanya Al-Quran itu berkembang, atau Al-Quran itu bukan berkembang, Al-Quran itu turun bersamaan dengan kejadian atau ketika itu bangsa Arab lebih mengedepankan, lebih mengistimewakan para penyair-penyair. Orang-orang Arab ketika itu lebih mengutamakan para penyair. Jadi penyair itu termasuk kelas warga kelas 1 gitu. Di saat ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, para penyair-penyair, para sastrawan Arab itu sangat dihormati dan disegani. Apalagi syair-syairnya itu yang dirasa atau dilihat secara istimewa itu digantungkan di Ka'bah. Digantungin di Ka'bah. Syair-syair yang dibikin sama mereka itu digantungin. Makanya periode-periode itu seperti ada yang kalau kemarinnya seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan segala macamnya, termasuk para penyair-penyair itu, para sastrawan itu. Nah, Al-Quran itu turun pada zaman keemasan para penyair, pada zaman keemasan para sastrawan Arab. Sehingga ini menjadi mercusuar, menjadi penanda pembeda bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Makanya di sini dikatakan wa tahadda bihil Arab fa'ajazu an ya'tu mithlih. Sehingga menjadi terperana, menjadi terkaget-kaget
orang-orang Arab ketika itu, ya, di mana ketika itu orang-orang Arab lebih menghargai, lebih mengistimewakan para penyair, para sastrawan. Nah, kemudian tiba-tiba datang Rasulullah SAW membawa wahyu ini, sehingga ketika turun Al-Quran, yang mereka juga kaget. Ini uslubnya, ini tata bahasanya, ini sangat tinggi sekali. Ya, coba contohnya seperti inna a'dayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu. Atau Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu il semua, ya, Masya Allah. Itu diantara contohnya. Makanya mereka tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quran. Kan Al-Quran sendiri menantang kepada mereka, pada orang-orang Arab, khususnya para penyair. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ya kan, fa'tu bi suratin min mislih. Kalau memang ada keraguan di kalian semuanya, fa'tu, buatlah Al-Qur'an, buatlah semodel Al-Qur'an satu surat aja. Bahkan di ayat yang lain bi asyri suwarin mislih. Gitu. Ya, itu yang menjadikan dari Al-Qur'an itu yang merupakan jadi mukjizat. Itu yang pertama, pembedanya Al-Qur'an, pembedanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Al-Qur'an kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafadznya. Itu yang menjadi titik lontarnya itu dengan lafadznya. Sedangkan hadis qudsi itu bukan termasuk kategori mukjizat, artinya yang bisa melemahkan, gitu. Bukan termasuk kategori yang melemahkan, ya, artinya yang bisa melemahkan dari orang-orang Arab. Jadi beda perbedaannya itu, ya, perbedaan yang krusial bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat, artinya yang bisa melemahkan. Kalau ayat hadis qudsi itu bukan termasuk mukjizat dalam arti tidak bisa melemahkan. Itu. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, Al-Qur'an tidak disandarkan kecuali kepada Allah. Gitu. Al-Qur'an tidak disandarkan kecuali kepada Allah. Sedangkan hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah, ya, disandarkan kepada Allah dengan nisbat sebagai kabar. Ya, dengan nisbat sebagai kabar. Itu perbedaannya. Jadi yang perbedaan yang kedua, kalau Al-Qur'an itu ya sudah tidak semuanya itu dasarnya berdasarkan atau disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau hadis qudsi disandarkan kepada Allah, ya, disandarkan kepada Allah dengan nisbat, dengan sandaran yang sifatnya itu menginformasikan, ya, atau menarasikan. Makanya perbedaan secara lafaz antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, Al-Qur'an tidak ada misalnya qala Allah Ta'ala, tidak ada. Tapi kalau hadis qudsi pasti didahului dengan kalimat qala Allahu. Gitu. Qala Allahu. Kenapa? Karena
ketika Kanjeng Nabi menyampaikan firman Allah yang secara bahasanya itu keluar dari lisan Kanjeng Nabi, dari diri pribadi Kanjeng Nabi, makanya dinisbatkan dengan qala Allah. Itu ya, dinisbatkan dengan lafaz, dengan kalimat qala Allah. Gitu. Bisa dipahami ya? Artinya sesuai yang tadi sore kita pelajari, sesuai dengan yang kita pelajari itu, bahwasanya kalau hadis kursi itu wahyu dari Allah, maknanya dari Allah, tetapi lafadznya dari Kanjeng Nabi, dengan ciri, dengan tanda memakai kalimat apa, dengan diksi apa, qala Allahu. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama, kalau Al-Quran adalah mukjizat, ya ini yang jadi Al-Quran mukjizat, hadis qudsi bukan termasuk kategori mukjizat, ya, betul nisbatnya. Maksud mukjizat apa? Maksudnya mukjizat itu sesuatu yang bisa melemahkan, sehingga tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menandingi akan keluhuran tata bahasa Al-Quran. Gitu. Kemudian yang ketiga Al-Quran dalam hal pengumpulannya itu mutawatir. Ya, dalam hal pengumpulannya itu mutawatir. Ini derajat, ya, derajat daripada Al-Quran itu mutawatir. Al-Quran dalam hal pengumpulannya itu derajatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Qat'iyyus subut, ya. Yang dimaksud dengan mutawatir itu qat'iyyus subut, artinya penetapan yang qat'i, yang benar-benar tetap sudah. Nah, sedangkan hadis qudsi kebanyakannya adalah informasi yang sendiri, gitu. Informasi atau akhbar yang sendiri, artinya yang sendiri. Jadi maksud sendiri apa? Maksudnya ketika hadis qudsi ini di satu sahabat satu, misalnya ketika Kanjeng Nabi berinteraksi, Kanjeng Nabi kemudian wahyu Allah turun melalui malaikat Jibril, kemudian menyampaikan, tetapi maknanya saja, sedangkan lafadznya dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, maka dibahasakan qala Allah ketika bahasa. Nah, ketika pada komunitas sahabat yang lain beda lagi. Nah, sedangkan Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran kedudukannya mutawatir. Ketika turun, misalnya contoh seperti kita, jadi kita bisa apa, membayangkan bahwa Al-Quran, misalnya malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi. Nah, redaksinya seperti itu. Nah, kemudian ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu berupa Al-Quran, berupa kalamullah yang bukan hadis qudsi, tetapi ini Al-Quran, itu langsung ditulis dan langsung diucapkan. Gitu. Langsung ditulis dan langsung diucapkan. Itu bedanya. Makanya pada pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas, ada yang namanya dalam proses penurunan Al-Quran itu ada Kanjeng Nabi menugaskan kepada para sahabat, termasuk akabirus sahabat, itu untuk menulis wahyu yang disebut dengan katibul wahyi, gitu, atau juru tulis Al-Quran, juru tulis wahyu. Jadi ingat, kalau Al-Quran derajatnya itu apa namanya? Kualifikasinya itu mutawatir. Mutawatir sudah nggak diragukan lagi, gitu. Mutawatir itu sudah nggak diragukan lagi. Tapi kalau hadis qudsi derajatnya itu di bawah mutawatir, makanya beragam. Ya, derajatnya hadis qudsi itu banyaknya beragam. Contoh seperti halnya hadis qudsi tentang keberadaan Kanjeng Nabi.
kebenaran laulaka lama khalaqtul aflaq. Itu kan? Itu hadis kursi. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau Muhammad, diulangi lagi, kalau tidak karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq. Niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, alam raya ini. Itu kan hadis kursi. Tetapi derajat keotentikan hadis kursi itu beragam. Ada yang mengatakan oh itu hasan, ada lagi yang mengatakan itu dhaif, bahkan ada lagi yang mengatakan itu palsu hadisnya. Gitu. Ya, nanti ada dalam kitab dalam piranti atau dalam ilmu, disiplin ilmu ulumul hadis. Gitu. Bagaimana kita menanggapi soal tentang derajat daripada hadis. Gitu. Nah, sedangkan Al-Quran itu derajatnya yang paling tinggi yaitu apa? Mutawatir. Tidak diragukan lagi. Cuma ingat dalam bahasa dalam cara pelafalan Al-Qur'annya, nah itu macam-macam, ya. Nah itu macam-macam. Sehingga kan dalam hal pengumpulan mushaf Al-Qur'an, ya kenapa sekarang dulu sudah kita bahas juga. Kenapa sekarang Al-Qur'an itu dikatakan mushaf Utsmani? Karena periode pengumpulannya secara sempurna itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketika itu banyak Al-Qur'an itu masing-masing sahabat itu karena mereka mempunyai catatan, mempunyai mushaf di ya mereka ketika diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk menyebarkan agama Islam di jazirah Afrika, di jazirah Asia segala macamnya, mereka tidak dengan Al-Qur'an yang mereka miliki, dengan mushaf yang mereka miliki, sehingga banyak kerancuan, banyak kebingungan yang dialami oleh yang khususnya orang-orang non-Arab dalam memahami Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika itu zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, ketika melihat banyak kekhawatiran, kok ini bacaannya lain, kok ini bacanya lain. Akhirnya apa? Akhirnya berdasarkan musyawarah akabirus sahabat pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, akhirnya membentuk panitia pengumpulan mushaf Al-Qur'an. Setelah terkumpul mushaf Al-Qur'an itu sudah disusun dan dikumpulkan dengan baik, kemudian sehingga Al-Qur'an tersebut, mushaf yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman menjadi mushaf induk namanya. Dibikin mushaf induk, ditulis semuanya, dan itu pun Qur'annya belum ada harakat, belum ada titiknya. Udah kan kita bahas tuh. Kemudian apa lagi? Ini yang keempat, perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis kursi. Wal Qur'anul Karimu min indillahi lafzan wa ma'nan. Al-Qur'an itu berasal atau dari Allah, ya dari Allah, lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz, literally ataupun makna. Makanya ya dari kalimat basmalah dalam surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah dari Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Qur'an ditempatkan di Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan ulang tahunnya Al-Qur'an. Itu ditempatkan, yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Kemudian dari Baitul Izzah oleh malaikat Jibril, ya, disampaikan secara berangsur-angsur, disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Itu secara lafaznya seperti itu. Berarti Al-Qur'an secara lafaz dari mulai bismillah surah Fatihah sampai akhir surah An-Nas, ya Al-Qur'an itu seperti itulah yang ada pada Lauhul Mahfuz. Gitu. Ya.
Makanya perbedaan yang keempat, Al-Qur'an itu dari Allah secara lafaz, ya secara lafaz dan makna. Makanya fahuwa wahyun bil lafzi wal makna, yaitu Al-Qur'an itu wahyu Allah secara lafaz dan makna. Sedangkan hadis kursi, nih ingat nih. Sedangkan hadis kursi maknanya itu dari Allah, adapun lafadznya itu dari Rasulullah. Yes. Kemudian yang kelima, Al-Qur'an itu bernilaikan ibadah ketika membacanya, ya. Muta'abbadun bitilawati, yaitu Al-Qur'an bernilaikan pahala, bernilaikan ibadah ketika membacanya. Gitu. Apalagi baik baca waktu sholat maupun di luar sholat, bernilaikan ibadah. Kan ada apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf dari Al-Qur'an, ya, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan sedangkan satu kebaikan bi asyri amsalihha, itu akan dibalas dengan 10 kebaikan lagi, 10 pahala lagi. Ya, satu kebaikan, ya. Barang siapa membaca satu huruf, itu satu huruf akan dibalas satu kebaikan, satu pahala. Satu pahala dibalas juga dengan 10, ya, 10 pahala. Maksudnya apa? La aqulu alif lam harfun. Ya. Saya enggak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu artinya bahwasanya pahala yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Menurut ulama atau ya ulama muhaddis ketika mensyarahi hadis ini, itu adalah Al-Qur'an yang dibaca di luar sholat dan tidak punya wudu. Gitu. Di luar sholat dan tidak punya wudu. Kalau Al-Qur'an dibaca ketika dalam sholat, pahalanya melebihi redaksi hadis keistimewaan membaca Al-Qur'an yang tadi disebutkan tadi. Nah, kalau hadis kursi, ya, hadis kursi itu. Hadis kursi tidak memiliki nilai pahala sendiri. Itu, ya. Hadis kursi tidak memiliki pahala sendiri dan enggak boleh dibaca dalam salat. Ya kan? Hadis kursi boleh enggak dibaca dalam salat? Enggak boleh. Kenapa ya? Karena kedudukannya bukan Al-Qur'an. Gitu. Itu. Jadi hadis kursi mah nggak bisa dibaca dalam sholat. Nah, adapun nilai ibadahnya ketika kita membacakan hadis kursi, ya, ibadahnya atau pahalanya yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Karena apa? Karena kita mengucapkan kita menirukan, melafalkan hadis Nabi. Gitu. Hanya sebatas itu, gitu. Pahalanya yang sifatnya umum. Sedangkan Al-Qur'an beda, apa nih ya? Ketika kita membaca tadi itu balasannya di luar sholat, tidak punya wudu, balasannya 10 kebaikan, balasannya 10 pahala dalam satu huruf. Gitu. Tapi hadis kursi tidak tersendiri. Dapat pahala dapat pahala, bukan dapat pahalanya bukan karena baca hadis kursinya, gitu. Tapi pahalanya yang sifatnya umum. Seperti awalnya kita sedang ngaji, ya, sedang belajar, kemudian kita melafalkan hadis kursi, nah itu pahalanya yang general, yang sifatnya umum. Itu untuk hadis kursi. Paham ya?
Nah ya. Al-wahyu wallahu alam bisawab. Sampai mana nih itunya UTS-nya? UTS apa? Hah?